boleh dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Sejarah kebudayaan Islam ini kita akan belajar terkait dakwah Nabi. Nah, pada hari ini kita punya materi tentang ini, perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban masyarakat di Madinah. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang dakwah Nabi di Mekah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dakwah Nabi di Madinah. Nah, dalam pembelajaran hari ini, Ibu menginginkan anak-anak nanti supaya mampu untuk mengidentifikasi apa-apa saja kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Nabi datang, kemudian bisa menjelaskan apa saja kondisi di sana seperti kondisi ekonominya, kondisi politiknya, dan kondisi sosialnya. Serta di akhir nanti kita akan menyimpulkan bersama-sama tentang materi hari ini dan mengaitkannya dengan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak. Nah, Ibu sini punya satu pertanyaan. Jika kalian bayangkan ya, di sebuah kota kita ini, jika pemimpinnya itu tidak ada, warganya itu sering bertengkar, dan apa yang akan terjadi? Masalah apa saja yang kira-kira bisa muncul? Ada yang punya jawaban? Masalah apa saja yang bisa terjadi jika kita tidak punya pemimpin di sebuah kota? Perebutan kekuasaan, Ibu. Perebutan kekuasaan. Cici? Kesejahteraan masyarakatnya tidak akan terwujud. Kesejahteraan masyarakat tidak akan terwujud dan terjadinya perebutan kekuasaan. Ini sama, kondisi ini sama dengan yang terjadi di Madinah sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah. Dan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, kota Madinah ini disebut dengan Yastrib. Nah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka dinamakan dengan Madinah Al-Munawwarah, di mana pada saat itu masyarakat Madinah itu sebenarnya lebih terbuka terhadap kedatangan Nabi, karena masyarakat Madinah itu menanti Nabi akhir zaman. Kemudian, apa saja kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam? Nah, di sini anak-anak coba sebutkan sepengetahuan kalian saja apa saja kepercayaan masyarakat Madinah kala itu. Kepercayaan menyembah apa? Menyembah. Kalau untuk kepercayaan lainnya ada yang tahu? Menyembah matahari. Ya, matahari, betul sekali. Yang dijelaskan, yang disebutkan oleh anak-anak sekalian. Jadi ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari atau benda alam seperti bintang juga, seperti bulan juga. Kemudian di situ juga ada dua kaum lain, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Di mana kaum Yahudi ini merupakan pemegang atau yang mendominasi ekonomi di Madinah pada saat itu atau kota Yastrib. Kemudian kaum Nasrani ini menjadi minoritas pada saat itu. Nah, terkait dengan kondisi sosial masyarakat di Madinah itu yang sesuai disebutkan tadi, kondisinya itu pada saat itu masyarakat itu merupakan kaum Arab pagan, dan di mana di situ terdapat dua suku terbesar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, di mana mereka ini merebutkan kekuasaan, sering berkonflik dan berperang hingga
dan Khazraj itu sendiri. Mulai dari konflik yang berkepanjangan, sementara terus persaingan antar suku yang berlangsung selama bertahun-tahun, dan di situ tanpa adanya pemimpin pemersatu. Makanya kota Yasrib saat itu butuh pemimpin pemersatu. Dan ketika Nabi Muhammad datang berhijrah ke kota Madinah, saat itulah ditunggu-tunggu datangnya. Kemudian ekonominya itu sendiri gimana? Ekonomi masyarakat Madinah itu sendiri berjalan dengan baik. Mulai dari pertanian, peternakan, perdagangan, sumber daya alam, dan kekuatan ekonominya itu secara menyeluruh baik. Namun di situ ada dominasi dari Yahudi sehingga terdapat beberapa ketidakadilan di sana. Nah, secara politik itu tetap berkaitan dengan kondisi sosialnya dari masyarakat Madinah itu sendiri. Politik yang paling nyata itu di sana menganut sistem kesukuan, di mana suku-suku yang besar itu saling berperang, berkonflik, dan ribut tanpa adanya perdamaian sama sekali. Jadi, adapun perubahan setelah Nabi datang ke Madinah itu dari adanya konflik tadi jadi bersatu. Dari adanya perpecahan menjadi masyarakat yang lebih tertata. Karena pada saat Nabi datang hijrah, Nabi membawa perjanjian yang bisa disebut dengan perjanjian Madinah yang sudah piagam Madinah yang kita ketahui bersama. Oke, nah setelah Ibu menjelaskan materinya, sekarang kita akan tonton bersama-sama terkait konflik yang terjadi di Madinah pada saat itu. Oke, nanti mohon disimak videonya. Setelah itu Ibu akan bagikan lembar soal untuk 2 kelompok. Jadi soalnya nanti berbeda untuk tiap kelompok dan kalian akan mengerjakannya sesuai kelompok masing-masing. Madinah tanpa Masjid Nabawi, tanpa hijrah Nabi, dan berkonflik. Inilah kondisi Madinah sebelum Rasulullah datang. Nama kotanya waktu itu adalah Yasrib, sebuah kota oasis penting. Tapi jauh dari damai. Dua suku besar, Aus dan Khazraj, saling bermusuhan selama ratusan tahun. Orang paling terkenal, orang kuat, saudara yang melelahkan mereka. Mereka damai. Tidak ada sosok pemersatu. Semua orang tahu kota ini butuh pemimpin yang adil. Di sisi lain, ada komunitas Yahudi yang kuat secara ekonomi. Mereka menguasai perdagangan, tetapi hubungan dengan penduduk Arab sering tegang. Penduduk Yasrib juga sudah mendengar tentang seorang nabi terakhir dari kitab-kitab Yahudi. Makanya ketika mendengar tentang Nabi Muhammad di Makkah, mereka langsung tertarik. Dan dari kota yang kacau ini, lahirlah tempat paling damai di dunia setelah hijrah Nabi, Madinah Al-Munawwarah. Oke, Ibu akan bagikan soalnya. Tapi sebelum itu Ibu akan bagi kelompoknya terlebih dahulu. Baris pertama ini kelompok 1, kemudian baris kedua kelompok 2. Ini pertanyaannya ada di sini. Nanti silakan kalian jawab ya. Itu terkait analisis dari video yang kalian tonton. Ibu kasih waktu 3 menit ya, cukup? Nanti setelah kalian mendiskusikannya bersama teman-teman kelompok
menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu, di mana pertanyaannya adalah bagaimana keberagaman suku dan agama di Madinah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Jadi, keberagaman suku dan agama di Madinah sebelum Islam membuat masyarakatnya memiliki banyak perbedaan dalam cara hidup, kepercayaan, dan kepentingan. Di satu sisi, keberagaman ini itu mendorong terjadinya hubungan dagang dan kerjasama antar kelompok. Namun, di sisi lain, perbedaan tersebut juga sering menimbulkan persaingan dan konflik, terutama antara suku Aus dan Khazraj serta beberapa kelompok Yahudi. Akibatnya, kehidupan sosial masyarakat Madinah saat itu sering diwarnai pertentangan dan kurangnya persatuan. Selanjutnya kelompok 2 maju. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu sebelum Islam, masyarakat Madinah sering mengalami konflik antar suku Aus dan Khazraj. Menurut kelompokmu, apa penyebab terjadinya konflik tersebut? Berdasarkan diskusi kami tadi, menurut kelompok kami, konflik antara suku Aus dan Khazraj terjadi karena adanya persaingan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh di Madinah. Selain itu, permusuhan yang telah berlangsung turun-menurun membuat kedua suku sering terlibat peperangan. Konflik juga diperparah oleh hasutan dari pihak lain yang ingin mempertahankan perpecahan di antara mereka. Akibatnya, kehidupan masyarakat Madinah menjadi tidak aman dan tidak damai sebelum kedatangan. Jadi benar ya apa yang sudah didiskusikan oleh anak-anak semuanya yang dipresentasikan tadi, bahwa suku-suku yang ada di Madinah pada saat itu sering berkonflik dan banyak sekali penyebabnya, termasuk adanya keberagaman itu sendiri menjadi konflik yang ada di sana. Dan adanya konflik tersebut itu maka kita memerlukan, ketika ada konflik maka kita akan memerlukan konflik antara hal yang berbeda. Kita memerlukan sebuah pemersatu. Dan pada saat itu pemersatu yang datang ialah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Iya, betul sekali. Maka dari itu anak-anak, persatuan itu penting. Bahkan bukan hanya di hal yang besar seperti kota-kota yang disebutkan oleh ibu tadi, di hal kecil saja seperti kalian dengan teman kalian, teman sebangku misalnya, Cici dengan Juna. Jika kalian berseteru, apakah itu akan terasa enak? Tidak. Maka butuh penengah, misalnya penengahnya harus juga, atau mungkin ibu bisa jadi penengah jika kalian berseteru antara satu dengan yang lain. Nah, setelah kita dengan materi, setelah kita mengerjakan soal dan diskusi secara kelompok, ibu sekarang ada penilaian untuk kalian. Jadi bawa HP semuanya kan? Ibu. Internetnya lancar? Oke. Kita akan mengerjakan soal. Boleh dibuka di HP-nya masing-masing. Quizzes. Dan join melalui kode berikut atau boleh di-scan barcode-nya. Boleh maju bagi yang ingin scan. Iya, Bu.
bisa lihat ya di sini siapa saja yang programnya di juara 1 Seksid. Siapa Seksid? Oke Dea, terus Nisa, Tiga Bunga, dan seterusnya. Nah, berdasarkan kuis yang sudah kalian kerjakan tadi, anak ibu kerjakan, masih ada yang salah. Di bagian nomor 2 dan 3 tadi banyak yang salah, yaitu tentang konflik ya antara suku Aus dan Khazraj itu. Jadi karena tadi banyak yang salah, ibu nanti akan jadikan tugas gitu kan. Nah, tugasnya yaitu membuat mind mapping tentang konflik yang ada di Madinah. Dikumpulnya di depan ya, anak. Nah, tugasnya adalah tugas individu. Ibu kira itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Karena ibu tadi lupa absen, ini yang hadir semua atau tidak? Hadir semua, berarti tidak ya. Nah, jangan lupa tugasnya ya. Dikerjakan dengan baik dan sekarang kita rapikan dulu tempat duduknya. Kita bersiap-siap untuk pulang. Nah, ketua kelas boleh dipimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Akhiri pertemuan hari ini, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah.